4 ayatnya yang ke-17. Efesus 4 ayatnya yang ke-17. Satu ayat saja. Kita boleh sama-sama membaca firman Tuhan ini. Kitab Efesus pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-17. Sudah ditemukan, katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Sebab itu katakan dan tugaskan ini kepadamu di dalam nama Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan ini datang kepada kita malam hari ini, yaitu tentang nasihat, di mana bahwa Paulus dengan tegas mengatakan bahwa hidup manusia itu, hidup di dalam Tuhan itu harus ada perubahan. Di sini menekankan kepada kita agar kita tidak sama lagi dengan manusia yang lama, manusia yang tidak mengenal Tuhan. Menjadi pertanyaan, apakah sungguh-sungguh bahwa saya itu sudah mengenal Tuhan dan mengecap kebaikan Tuhan? Sering firman Tuhan ini datang kepada kita ketika terjadi sebuah, contohnya keributan, maksawal muda contohnya, pasti datang ini sama kita, oh saya sudah anak Tuhan. Nah, lamun galak doh kita, berarti kita gagal mengenal Tuhan sesungguhnya. Itu satu contoh. Yang kedua, orang yang sudah mengenal Tuhan, bahwa di dalam dia ada sebuah kepastian. Orang yang mengenal Tuhan, dia harus sabar. Nah, orang yang mengenal Tuhan harus ada rendah hati. Dan orang yang mengenal Tuhan harus lemah lembut. Sabar. Jadi ketika kita mengalami sebuah masalah, persoalan ini tidak kunjung selesai, maka dituntut di sana sebuah kesabaran. Dengan kesabaran bukan hanya menunggu-nunggu saja, tidak, tetapi ada sebuah tindakan yang positif bagi kita. Pengenalan kita dengan Tuhan, maka kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan sebuah jawaban yang pasti, tepat pada waktunya. Artinya di sana ada iman yang berpengharapan bagi setiap dia yang mengenal Tuhan. Jadi orang-orang yang mengenal Tuhan, baik itu di dalam suka dan duka, masalah dengan masalah, penyakit dengan penyakit yang terjadi, karena itu adalah bagian dari hidup manusia antara orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kelebihan orang yang mengenal Tuhan, bahwa di dalam dirinya ada sebuah pengharapan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kita pun, saya sudah mengenal Tuhan, saya sudah beribadah, kenapa terjadi masalah ini bagi saya? Tidak. Bahwa itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Selagi masih ada tubuh, darah, dan daging ini melekat bersatu, maka hal-hal yang terjadi, yang dialami dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, akan kita alami. Tetapi kemenangan kita, orang-orang yang mengenal Tuhan, harus mampu meneladani keteladanan Kristus. Harus mampu dia menyelesaikan itu bersama dengan Tuhan. Harus mampu dia mengebuk itu sebagaimana ada bersama dengan Tuhan. Karena banyak orang yang percaya gagal untuk mengenal Tuhan sesungguhnya. Kita tidak perlu sesungguhnya bersabar, no?
Kita perlu memberitahukan. Tetapi Tuhan menuntut kita dari setiap pribadi kita untuk kita lebih melakukan itu dengan diri kita kepada Tuhan. Karena kita adalah manusia-manusia baru yang telah dibaharui oleh Tuhan, yang telah dipanggil Tuhan dari kegelapan, dibawa ke dalam terang yang ajaib, untuk kita boleh mampu mengaplikasikan hidup kita bersama dengan Tuhan apapun yang menimpa kita. Bukan hal-hal yang hanya dunia ini saja, tetapi orang-orang yang benar-benar mengenal Tuhan tidak pernah lepas dari sebuah penderitaan. Karena Yesus pun sungguh menderita. Karena orang-orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan, contohnya para rasul-rasul itu, hanya satu kematiannya yang hidup tenang, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia pun dimasukkan ke dalam kuali dengan minyak yang sangat panas, tetapi kuasa Tuhan menunjukkan keajaiban Tuhan terjadi bagi dia, sehingga penyiksaan itu berhenti dan dia lepas dari penyakit. Maka dia itu senantiasa dibuang ke Patmos. Jadi para rasul-rasul yang lain semuanya sangat-sangat habis sekarang. Tetapi apakah kita berhenti di sana? Maka pengenalan kita dengan Tuhan, pengenalan secara pribadi dengan Yesus, dengan hidup kita dengan sungguh-sungguh, karena kita bukan melakukan setiap kesing-kesing dunia ini saja, tetapi sesungguhnya keluar dari firman Allah. Karena firman Tuhan inilah yang mengubah kita untuk kita boleh senantiasa mampu mengenangkan manusia-manusia baru. Bukan hanya mampu di dalam setiap hal-hal akan dunia ini, tetapi bagaimana kita tetap bertahan di dalam penderitaan akan dunia ini. Persoalan demi persoalan dunia akan semakin datang kepada kita, baik itu melalui pribadi, melalui penyakit, masalah. Dan teristimewa juga kita harus menunjukkan bahwa kita adalah terang dan garam dunia. Kita harus mampu menunjukkan siapa kita, atau bahwa kita itu sudah mengenal Tuhan. Tidak serupa bagi tanah semanada Tuhan. Apa yang senantiasa? Sering orang yang tidak mengenal Tuhan itu hanya mencari dunia ini saja, mencari jabatan. Bisa tidak apa-apa. Karena banyak orang mencari jabatan dunia ini harus ada yang dikorbankan. Itu banyak. Baik itu korban materi, korban yang lain, korban bujuk rayuan, yang menimbulkan banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita hanya berharap dan percaya kepada Tuhan saja. Tetapi bukan kita hanya tidak, contohnya kita sakit tidak berobat, tidak melakukan dokter, tidak. Kita harus bertindak di sana, melakukan. Tetapi mari kita coba setiap apa yang kita alami, boleh kita renungkan setiap hari di dalam hidup kita. Karena itulah orang-orang yang mengenal Tuhan, dia akan mampu. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena Tuhan tidak sampai membuat kita tergeletak. Puji Tuhan. Masalah itu diizinkan Tuhan terjadi mungkin, tetapi kita tidak sampai tergeletak. Dan di saat kita masa di dalam titik-titik terbawah, di situ Tuhan mengangkat kita. Oleh karena pengenalan kita kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, ya Aba, ya Aba. Kadang-kadang Tuhan menuntut dari kita itu supaya kita berseru kepada Tuhan, untuk menuntut sebuah kemurnian iman kita kepada Tuhan. Apakah kemurnian iman kita itu harus kita nyatakan kepada Tuhan? Karena banyak orang hanya bisa memuji Tuhan karena aman-aman saja. Tapi orang-orang sebenarnya yang sudah mengenal Tuhan, dia harus mampu menerima suka dan duka itu. Karena Tuhan percaya kita tidak hanya dengan perjalanan kehidupan kita dengan aman-aman saja, tidak ada problem, tidak ada masalah, tidak ada tantangan, tidak. Tetapi justru disitulah bahwa kita itu semakin mengenal siapa itu Tuhan sesungguhnya di dalam hidup kita. Maka malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, bahwa kita sudah mengenakan menjadi manusia-manusia baru,
yang tidak hanya memikirkan tentang seperti yang dipikirkan oleh orang-orang dunia, yang hanya memikirkan pemikiran pengertian mereka tentang Tuhan adalah tumpuk. Artinya mereka tidak perlu itu Tuhan. Mereka beranggapan bahwa karena saya, adapun saya, karena saya, adapun saya, karena kekuatan saya, itulah bagaimana. Tetapi kita, segala sesuatu yang punya kita, segala sesuatu yang kita alami ini, segala sesuatu yang kita miliki saat ini adalah anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Itu harus patut kita syukur. Untuk kita boleh merendahkan diri kepada Tuhan. Dan untuk kita menjadi seorang yang sabar di dalam setiap apapun, baik itu di dalam suka dan duka, bahkan di dalam untuk menyelesaikan sebuah masalah, kita harus sabar. Karena dituntut kita, sabar itu adalah membuat posisi kita dulu tenang, tidak tergesa-gesa. Artinya, kata dokter seperti ini, mari coba untuk mengadu kepada Tuhan, untuk membuat sebuah jawaban yang murni yang Tuhan akan berikan. Maka Roh Kudus itu akan membisikkan itu kepada kita. Di saat kita sungguh-sungguh pengenalan Tuhan yang benar-benar boleh kita rasakan di dalam setiap kehidupan kita. Maka kita apapun yang kita alami, jangan pernah khawatir. Seperti kesaksian-kesaksian tadi, biarlah Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan itu, Bapak Guru kita sembuh, itu pasti sembuh. Tidak boleh tidak. Karena Tuhan sudah bertindak di sana. Dan di sanalah kita boleh menyatakan seluruh hidup kita. Dan mencoba kita untuk menggabungkan diri kita menjadi diri seperti yang Yesus inginkan di dalam hidup kita. Karena sering kita hidup hanya mencoba dengan diri kita sendiri, dengan pikiran, dengan kemauan. Sesungguhnya kita kan adalah manusia yang lemah. Saya sudah puas 5 tahun, sudah 21 tahun. Kan bernama sudah. Saya coba makan obat. Karena mati dong, ada dokter darah. Karena memang dulu jago, jadi sampai sekarang bengkok obat saya udah jago. Jadi pun saya jalan. Jadi saya kadang kalau mau berdiri, sudah saya mencoba makan obat. Yang tidak pola tidak. Kadang meila lebih torok nagora penatorok. Saya tidak pola mau berdiri. Enak. Tapi kita sudah. Kalau memang itu sudah dinyatakan bagi kita di setiap penyakit kita masing-masing, di setiap masalah kita masing-masing, maka kita senantiasa datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah, seperti kesaksian Daud tadi, kami tidak punya uang. Jangan pernah kamu kecil dengan iman, tetapi punya sebuah pengharapan kepada Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan jangan kita sia-siakan. Pengenalan kita akan Tuhan jangan kita kecut. Tetapi lewat pengenalan itulah bahwa kita semakin mengerti tentang sebuah rencana Tuhan di dalam hidup kita. Jadi orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, orang-orang yang sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan, di sana tidak ada keputusasaan. Haleluya. Di sana tidak ada kecut di sana, karena di sana ada sebuah harapan. Di sana ada sebuah jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Lewat saja kita tetap berseru kepada Tuhan. Jangan bawa keadaan dunia ini, karena kita telah diangkat Tuhan dari manusia-manusia lama kita, manusia-manusia yang tidak mengenal Tuhan, menjadi orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Maka hari ini apapun yang kita alami, kita datang kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Kalaupun mungkin seperti kesaksian Bapak Asintua sudah buta, Tuhan sediakan semua. Tapi jangan kecut. Coba berharap kepada Tuhan. Tuhan kita kok yang kaya. Tapi dituntut dari kita ada sebuah kerendahan hati, kesabaran, dan lemah lembut kita kepada Tuhan. Malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Dan kita bawa seluruh persoalan kita. Karena Tuhan akan mendengarkan setiap doa dan permohonan kita. Haleluya. Dan saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita puji Tuhan lewat pujian kita. Hidup karena anugerah-Mu. Haleluya. Di akhir pujian ini nanti kami serahkan kepada Bapak Pendeta untuk memimpin kita di dalam doa dan berkata.